Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolando Jonathan dengan NPM 2335102755 dari kelas 6F. Di sini saya akan membuat video tugas 4, yaitu membaca atau reading bab 4, yaitu props dan stats, managing chaos. Capaian pembelajarannya ada 5, yaitu 1. Memahami prinsip dasar aliran data satu arah dalam RAG. 2. Menggunakan props untuk membuat komponen yang dapat dikonfigurasi dan digunakan ulang. 3. Menerapkan stats hook untuk menangani data dinamis dan interaktivitas komponen. 4. Menganalisis siklus rendering untuk mengoptimalkan performa aplikasi. 5. Menguasai teknik lifting startup untuk berbagai data antar komponen yang sejajar. Baik, yang pertama ada one-way data flow, the waterfall page. Dalam ekosistem RAG, data berlaku seperti air di sungai pengembangan. Dia hanya mengalir ke satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Filosofi ini dikenal sebagai one-way data flow atau aliran data searah, di mana komponen induk mengirim data ke komponen anak, tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluargamu, orang tua memberikan uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Nah, keuntungan utama dari prinsip air terjun ini adalah kemudahan dalam melacak sumber masalah atau debugging. Jika sebuah komponen anak menampilkan data yang salah, kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu untuk melihat siapa yang mengirim data sampah tersebut. Prediktabilitas ini sangat berharga dalam aplikasi skala besar yang memiliki ribuan komponen. Kamu tidak akan pernah mengalami situasi horor di mana perubahan di satu tombol kecil tiba-tiba merusak tampilan header di ujung lain aplikasi tanpa alasan yang jelas. Setiap komponen terisolasi hanya peduli pada apa yang diberikan kepadanya dari atas. Namun prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih struktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kode. Kita harus merencanakan di mana sumber air harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkan dengan efisiensi. Jika kita menaruh sumber air terlalu rendah, komponen di atas akan kekeringan. Terlalu tinggi, kita membagi komponen yang tidak perlu. Ini adalah seni menyeimbangkan hierarki komponen yang akan kita pelajari lebih dalam di bagian stats management. Kesalahan umum pemula adalah mencoba melawan arus ini dengan cara-cara hacky yang akhirnya membuat kode menjadi spaghetti yang sulit diurai. Ini penting untuk diingat bahwa prinsip ini berlaku untuk semua jenis data, baik itu data sederhana seperti string maupun objek kompleks dari API. Di React Native, memenuhi aliran data ini akan membuat termuka penggunamu terasa responsif dan konsistensi. Ketika data di hulu berubah, semua komponen yang bergantung pada data tersebut akan diperbarui secara otomatis dan serentak. Yang kedua ada prop as configuration the component API. Komponen API. Prop singkatan dari properties atau adalah mekanisme utama komunikasi antar komponen di React. Berfungsi mirip dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Jika komponen adalah sebuah mesin pabrik, maka props adalah panel tombol pengaturan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan kamu membuat sebuah komponen tombol bernama custom button. Tanpa props, tombol itu akan selalu berwarna biru dan bertuliskan klik saya lamanya, yang tentu saja sangat tidak berguna dengan props. Kita menyuntikkan variasi, kita bisa mengirim color red dan titel hapus dari luar, membuat satu komponen yang sama bisa berubah wujud sesuai kebutuhan. Prop bersifat read only atau immutable bagi komponen yang menerimanya. Artinya komponen anak di dalam keras memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberi uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100.000 secara ajaib di tangannya. Dia hanya bisa membelanjakan atau menggunakannya. Aturan hanya baca ini krusial untuk mencegah efek samping yang tidak terduga jika setiap komponen bisa seenaknya mengubah data yang diterimanya. Aliran data akan menjadi kacau dan tidak bisa dilacak lagi. Dalam prakteknya, kita sering menggunakan
Turing untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis props title, props color, dan props on press berulang-ulang, kita bisa langsung membongkar paket parameter fungsi const custom button title color on press. Teknik ini juga memudahkan kita melihat sekilas data apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah komponen tanpa harus membaca seluruh isi kodenya. Di dunia TypeScript, kita bahkan mendefinisikan kontrak props ini menggunakan interface, sehingga kita tidak akan pernah lupa mengirimkan data wajib. Jika komponen butuh title tapi kita lupa memberikannya, editor kode akan langsung berteriak memberi peringatan merah. Salah satu powerful dari prop adalah kemampuannya menerima apa saja, bukan hanya data, teks, atau angka, tetapi juga komponen lain atau bahkan fungsi. Konsep children props memungkinkan kita membuat komponen berbungkus seperti card atau layered yang bisa diisi di konten apa saja di dalamnya. Kita bisa menulis card text hello, text card, atau card image source cards, dan komponen card akan membungkus apapun yang ada di dalamnya dengan gaya kotak yang cantik. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membangun sistem desain yang sangat modular, di mana kerangka luar dipisahkan dari konten dalamnya. Kesimpulannya, props adalah antarmuka publik dari komponenmu. Semakin baik kamu merancang struktur props, semakin mudah komponenmu digunakan oleh orang lain. Props mengubah komponen statis yang membosankan menjadi alat serbaguna yang dinamis. Tanpa props, kita harus menulis ribuan komponen berbeda untuk setiap variasi kecil UI. Dengan props, kita cukup menulis satu komponen cerdas yang bisa beradaptasi dengan ribuan situasi. Yang ketiga, ada stats as memory, the hook of life. Jika props adalah data yang dimiliki orang lain, maka stats adalah data yang dimiliki dan dikelola oleh komponen itu sendiri. Props ini ibarat DNA yang kamu warisi dari orang tua, tidak bisa diubah, sedangkan stat adalah suasana hatimu saat ini, bisa berubah-ubah. Stat adalah memori jangka pendek komponen yang memungkinkan terbuka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa stat, aplikasi kita akan statis seperti lukisan dinding. Kamu bisa menekannya tapi tidak ada yang berubah. Di React modern, kita menggunakan stats untuk menciptakan memori ini dalam fungsional komponen. Sintak const, setcon, useStat mungkin terlihat asing bagi pemula, tapi ini adalah mantra sihir yang sering digunakan. Const adalah variabel yang memegang nilai saat ini, sedangkan setcon adalah tombol remote untuk mengubah nilai tersebut. Kita tidak boleh mengubah variabel const secara langsung seperti const sama dengan 5, karena React tidak akan tahu bahwa data telah berubah. Kita harus menggunakan fungsi setConst5 agar React sadar ada data baru nih. Nah, stats sangat cocok digunakan untuk data yang bersifat sementara dan lokal pada suatu halaman atau komponen tertentu. Contoh klasik adalah isi dari formulir input teks. Setiap huruf yang kamu ketik disimpan dalam stack agar bisa ditampilkan di layar dan divalidasi. Contoh lain adalah status loading saat mengambil data dari internet atau status visibilitas sebuah modal. Semua hal yang bersifat interaksi dan dinamis di UI hampir pasti melibatkan stats di belakangnya. Tanpa stats, aplikasi tidak akan memiliki nyawa untuk merespon tindakan manusia. Namun mengelola stats juga butuh kebijaksanaan. Tidak semua variabel harus dijadikan stats. Kesalahan umum pemula adalah memasukkan data yang tidak mempengaruhi tampilan ke dalam stats, yang menyebabkan render ulang yang tidak perlu dan pemborosan performa. Aturan praktisnya, jika perubahan data tersebut harus terlihat di layar secara instan, maka gunakan stat. Jika datanya harus untuk logika internal dan tidak perlu ditampilkan, gunakan useref sebagai gantinya. Selain tipe data sederhana, angka atau string, stat juga menyimpan objek kompleks atau array. Namun hati-hati dengan konsep immutability saat mengupdate objek di dalam stat. Kamu tidak sekedar mengubah satu properti objek lalu berharap React bereaksi. Kamu harus menyalin seluruh objek lama, mengubah bagian yang perlu, lalu menyimpan sebagai objek baru.
Rek membandingkan alamat memori objek lama dan baru untuk mendeteksi perubahan. Terakhir, perlu dipahami bahwa pembaruan stats direct bersifat asinkronus atau tidak instan. Ketika memanggil set cons cons plus 1, nilai cons tidak langsung berubah di baris coding berikutnya, melainkan dijadwal untuk berubah pada siklus render berikutnya. Ini dilakukan demi performa agar bisa memproses beberapa perubahan sekaligus dalam satu waktu. Jadi jangan kaget jika console log atau cons dalam kurung cons tepat setelah set cons masih menampilkan nilai sama. Memahami sifat asinkron ini akan menyelamatkanmu dari bug logika yang membingungkan saat berurusan dengan urutan operasi matematika yang cepat. Selanjutnya ada the rendering cycle atau heartbeats. Rendering cycle atau siklus penggambaran ulang adalah detak jantung aplikasi React Native. Tanpanya aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai setiap kali ada perubahan pada props atau stats. Ketika kamu menekan tombol yang mengubah stats cons dari 0 ke 1, dia akan menjalankan ulang seluruh fungsi komponenmu dari baris pertama hingga terakhir. Dia akan menghitung ulang variabel, mengeksekusi logika, dan menghasilkan struktur UI baru yang mencerminkan nilai cons yang baru. Proses menjalankan ulang fungsi inilah yang disebut sebagai render. Setelah menghasilkan struktur UI baru, Rek melakukan proses cerdas yang disebut reconciliation atau pencocokan. Ia membandingkan hasil render baru dengan hasil render sebelumnya di memori. Rek mencari perbedaan sekecil apapun. Teks di sini berubah dari 0 jadi 1, tapi tombolnya sebelahnya tidak berubah. Setelah menemukan perbedaan, Rek akan memerintahkan sistem operasi untuk memperbarui bagian yang berubah itu saja. Efisiensi inilah yang membuat React Native terasa sangat cepat. Ia tidak menggambar ulang seluruh layar secara membabi buta, melainkan untuk operasi bedah mikro atau presisi. Hati-hati jika sebuah komponen melakukan render sering. Aplikasi akan terasa berat, baterai HP cepat habis, dan animasi menjadi patah-patah. Bahaya terbesar adalah infinite loop atau perulangan tak terbatas. Ini terjadi jika kamu memanggil fungsi pengubah stat seperti setCons langsung dalam tubuh komponen tanpa pembungkusan event handler atau efek. Hasilnya render, ubah stat, render lagi, ubah stat, dan seterusnya sampai aplikasi crash atau HP freeze. Untuk mencegah pemrosesan render, React menyediakan alat optimasi seperti ReactMemo. Alat ini membungkus komponen dan memberinya instruksi. Hey, kalau props yang kamu terima tidak berubah, jangan render ulangnya. Pakai saja render yang tadi. Ini sangat berguna untuk komponen yang berat, yang sering menerima props yang sama berulang-ulang. Selain itu, memahami dependensi dalam use effect juga krusial untuk mengontrol siklus render. Use effect adalah tempat kita menaruh efek samping, dan array dependensinya menentukan kapan efek itu dijalankan. Jika kita salah menaruh variabel stat ke dalam array dependensi, kita memicu siklus fetch vendor fetch yang tiada henti. Selalu periksa peringatan di terminal atau editor kodemu. React biasanya sangat pintar mendeteksi potensi effects loop dan akan memberitahu sebelum terlambat. Jadi ahli React berarti memiliki intuisi tentang siklus. Kamu harus bisa memejamkan mata dan membayangkan bagaimana data mengalir dan memicu perubahan di seluruh pohon komponen. Selanjutnya yang kelima yaitu lifting stat up, sharing is caring. Seringkali kita menemui situasi di mana dua komponen yang bersaudara perlu mengakses data yang sama. Contoh klasiknya, kamu punya komponen header menampilkan jumlah barang di keranjang dan komponen product list di mana tombol beli berada. Ketika tombol beli ditekan di product list, angka di header harus bertambah. Masalahnya karena aliran data bersifat satu arah ke arah bawah, product list tidak bisa mengoper data langsung ke samping, ke header. Mereka seperti dua tetangga yang temboknya terlalu tinggi, tidak bisa saling melempar barang.
Solusi arsitektur untuk masalah ini disebut lifting stats atau mengangkat stack ke arah ke atas. Idenya sederhana, jika dua anak buah memainkan yang sama, orang tua mereka lah yang memegang mainan. Itu memindahkan state cores dari komponen product list naik ke komponen induk bersama mereka. Dengan pola ini, home screen bertindak sebagai pusat kebenaran. Product list tidak lagi memiliki state sendiri, ia hanya menjadi pemicu aksi. Saat tombol tekan, ia memanggil fungsi milik induk membarui stats, lalu data baru mengalir turun kembali ke header product list secara bersamaan. Kedua komponen pun sinkron dengan sempurna. Pola ini menjaga konsistensi data karena hanya ada satu sumber data yang valid, yaitu komponen induk. Tidak ada resiko data keranjang di header berbeda dengan data di list. Namun, teknik lifting state up memiliki batas kewajaran. Jika kita mengangkat state terlalu tinggi, misalnya sampai ke komponen paling atas, aplikasi kita akan mengalami masalah yang disebut props drilling. Ini terjadi ketika kita harus mengoper data melewati 5 atau 6 lapisan komponen yang sebenarnya tidak butuh data tersebut. Untuk kasus di mana props drilling sudah terlalu parah, kita akan beralih ke solusi global state management yang akan dibahas di bab 10. Namun untuk interaksi lokal antar komponen yang berdekatan, lifting state up adalah solusi yang bersih, sederhana, dan drag banget. Menguasai bola ini melatih cara berpikir tentang struktur pohon komponen. Sebelum menulis kode, kamu akan terbiasa menggambar kotak-kotak di atas, menentukan siapa induknya, siapa anaknya, dan di mana data harus tinggal. Inilah skill arsitektur dasar yang membedakan coder dengan software engineer. Ingatlah, data harus tinggal sedekat mungkin dengan tempat yang dibutuhkan, tapi cukup tinggi untuk menjangkau semua yang membutuhkannya. Yang keenam, ada integrasi keislaman, the balance of destination. Dalam bab 4 kita bergulat dengan dua konsep inti, React Native props dan stats. Yang pertama, props dan konsep kode dan kadar ketentuan Allah. Di React, sebuah komponen menerima props dari induknya. Komponen tersebut bersifat read-only terhadap props. Ia tidak bisa memprotes atau mengubah props tersebut secara langsung. Ia hanya bisa menerima dan merender tampilan berdasarkan apa yang diberikan. Ini adalah analogi sempurna untuk kode dan kadar. Ada aspek-aspek dalam hidup kita yang merupakan props dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang tua kita, di mana kita lahir, kulit dan fisik kita tidak memiliki akses stats untuk hal ini. Sikap kita terhadap props ilahi ini harusnya ridho atau penerimaan tulus, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan atau yang lain tentang urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Seorang komponen atau hamba yang baik tidak akan crash atau error saat menerima props yang sulit, melainkan tetap menemukan UI atau hal terbaik sesuai dengan apa yang diberikannya. Yang kedua, ada stats dan konsep ikhtiar, usaha atau usaha bah. Jika props adalah takdir, maka stats adalah wilayah ikhtiar. Stats adalah data lokal yang dikendalikan sepenuhnya oleh komponen itu sendiri. Kita menggunakan stats untuk merespon interaksi, mengubah nilai, dan menentukan nasib tampil komponen tersebut ke depannya. Islam mengajarkan bahwa meskipun takdir ada, manusia wajib berikhtiar untuk mengubah keadaannya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam coding kita belajar bahwa UI tidak akan berubah kecuali kita memanggil stats. Dalam hidup, nasib kita tidak akan berubah menjadi lebih baik kecuali kita melakukan inisiatif amal saleh. Kita memiliki kendali penuh atas stats hati dan stats amal kita. Yang ketiga, ada one way data flow dan adab hierarki. Aliran data satu arah mengajarkan keteraturan. Data mengalir dari komponen induk ke komponen anak. Anak tidak boleh sembarangan memutasi data induk. Jika anak butuh sesuatu, harus meminta melalui fungsi yang disediakan induk. Ini mencerminkan adab kepada orang tua dan pemimpin.
Dalam Islam, keteraturan sosial terjaga ketika hierarki dihormati. Seorang anak wajib menghormati orang tua dan tidak boleh melampaui batas wewenangnya. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Selanjutnya yang ketujuh ada rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 4 Props dan Stat. Yang pertama ada one way data flow. Yang pertama ada predictability, komponen anak tidak bisa secara ajaib mengubah data orang tua. Yang kedua ada komunikasi baik. Jika anak perlu melapor ke orang tua, mereka menggunakan fungsi callback yang dikirim lewat props. Yang kedua ada props konfigurasi eksternal. Props adalah data yang diberikan kepada komponen. Yang pertama ada read only, sifatnya immutable. Yang kedua ada analogi. Props seperti parameter fungsi atau konfigurasi pabrik. Yang ketiga ada stats, memori internal. Stat adalah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen. Yang pertama use stat hook, mantra untuk membuat memori lokal. Yang kedua render trigger. Berbeda dengan variabel biasa, mengubah stats akan memberitahu ref untuk menggambar ulang tampilan agar sinkron dengan data baru. Gunakan stat hanya untuk data yang perubahannya harus terlihat di layar. Yang keempat ada the rendering cycle, detak jantung aplikasi yang memahami kapan layar diperbarui. Yang pertama ada proses berubah, ref menjalankan ulang fungsi komponen, ref membandingkan hasil lama dan baru, ref memperbarui hanya bagian yang berubah di layar HP. Yang kedua ada bahaya, hati-hati dengan infinite loop yang bisa membuat aplikasi macet total. Kelima, lifting startup, solusi tetangga bagaimana dua komponen sejajar berbagi data. Masalah komponen A tidak bisa mengoper data langsung ke komponen B di sebelahnya. Yang kedua, solusi pindahkan state tersebut ke parent mereka bersama. Parent memegang data lalu membagikannya ke A dan B melalui props spreads menjadi sumber kebenaran. Yang kedelapan ada evaluasi kompetensi, studi kasus, dan analisis kritis. Salah satu, analisa immutabilitas props dan konsep pada. Konteksnya, seorang developer junior mencoba mengubah judul header aplikasi dengan kode props title judul baru di dalam komponen. Ia bingung karena aplikasinya error atau tidak berubah sama sekali. Ia bersikeras bahwa komponen harus bisa mengubah apa yang diterima dari luar suka hati. Pertanyaannya, analisis mengapa rek melarang keras modifikasi langsung pada props. Jelaskan mekanisme yang teknis yang seharusnya terjadi jika Ciro ingin mengubah tampilan. Hubungkan aturan teknis ini dengan konsep kode dan kadar dan sikap ridho. Mengapa memberontak terhadap props tanpa mekanisme yang benar justru menyebabkan kerusakan sistem. Tujuan penilaian mengukur pemahaman tentang sifat immutable dari props dan konsep penerimaan terhadap ketetapan eksternal. Kata kunci jawaban read only, unidirectional flow, ridho atau penerimaan, dan terakhir solusi. Yang kedua ada evaluasi mekanisme state dan hakikat perubahan atau ikhtiar. Konteksnya Anda sedang mereview kode teman. Dia membuat variabel lokal let counter 0 dan fungsi counter plus dipanggil saat tombol ditekan. Dia mengeluh angkanya di layar tidak berubah meski konsol log menunjukkan angkanya naik. Ia menganggap stack tersebut ribet dan boros memori. Pertanyaannya, evaluasi kesalahan fatal dalam pemahaman teman Anda tentang rendering cycle direct native. Jelaskan mengapa perubahan variabel tidak memicu perubahan UI. Kaitkan hal ini dengan ayat Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Mengapa niat variabel saja tidak cukup tanpa pemicu awal nyata. Tujuan penilaian mengukur pemahaman tentang siklus render, filosofi perubahan ikhtiar yang membuat aksi spesifik. Kata kunci jawabannya render integral, ikhtiar nyata, dan analogi. Ketiga, desain lifting startup manajemen konflik. Terdapat dua komponen bersaudara, input rupiah dan display dolar. Saat usaha mengetik input rupiah dan display dolar harus otomatis menghitung kursnya. Saat ini developer menyimpan setiap uang di dalam input rupiah sehingga display dolar tidak bisa mengaksesnya. Pertanyaannya,
Ancanglah solusi arsitektur untuk kasus ini menggunakan teknik mapping startup. Gambarlah secara naratif kemana start harus dipindahkan dan bagaimana data mengalir ke anak tersebut. Jelaskan bagaimana sentralisasi data pada file menjadikan peran pemimpin, imam, dan menyisihkan urusan makmum yang berbeda agar tetap satu visi. Tujuan penelitian mengukur kemampuan merancang struktur data antar komponen dan pemahaman tentang kepemimpinan pusat. Kata kunci jawabannya lifting state, crop spacing, sinkronisasi, dan kepemimpinan. Dapat analisa one way data flow dan adab komunikasi. Konteksnya menggunakan aliran data satu arah, namun seringkali ciri komponen perlu memicu aksi kebenaran komponen. Pemula sering mencoba mengirim data ke atas dengan cara salah melanggar prinsip itu. Pertanyaan analisis bagaimana cara yang benar bagi Giselle untuk berkomunikasi dengan parent tanpa melanggar prinsip one way data flow. Bandingkan mekanisme inverse data flow ini dengan adab seorang anak atau bahkan yang ingin memberi masukan kepada orang tua atau atasan. Mengapa harus melalui ukuran resmi yang disediakan dan bukan dengan cara kasar? Tujuan penilaian mengukur pemahaman tentang pola komunikasi skill, keperan, dan etika penyampaian inspirasi. Kata kunci jawaban callback function, eksekusi, dan adab. Kelima, evaluasi mutasi objek dan konsep penyucian hati. Konteksnya sebuah aplikasi tulis gagal memperbarui tampilan saat item baru tambahkan. Kode yang digunakan adalah consist, to-do list, list push, new item, set to-do list, list yang menganggap tidak ada perubahan karena referensi memori masih sama. Pertanyaannya, evaluasi membutuhkan objek array baru untuk mendeteksi perubahan, bukan sekedar memodifikasi isi dalamnya. Hubungkan konsep immutable dengan konsep taubat nasuha. Apakah taubat ini sekedar menambal dosa nama atau mengganti diri menjadi pribadi yang benar-benar baru dan bersih? Tujuannya mengukur pengalaman tentang manajemen memori dan filosofi perbaruan diri. Kata jawabannya referensi equality, membandingkan halaman memori push tidak mengubah alamat. Yang kedua, split operator, solusi set to-do list new item, membuat array baru. Yang ketiga, taubat pembaruan, taubat bukan sekedar menambal tapi lahir kembali dengan jiwa baru yang bersih dan dari noda masa lalu. Sekian pembaca atau reading saya tentang bab 4. Apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.